Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iha. Hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Pembelajaran 5. Sebelum anak-anak membuka belajar ini, Ibu harap anak-anak sudah membaca doa sebelum belajar. Supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar, membawa berkah dan bermanfaat. Amin. Selanjutnya, ayo bacalah bacaan di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ibu ingatkan kembali ketika membaca harus diperhatikan tanda bacanya dan juga lafal dan intonasinya. Bermain estafet bola. Siswa sedang bermain estafet bola dengan meliukkan badannya ke arah samping kiri. Tim terdiri atas 2 tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan 2 tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian, badan diliukan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola di tempat paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Benny adalah ketua tim. Ia berdiri di depan. Bola sedang dipegang Benny. Tim lain dipimpin oleh Edo. Edo baru saja memberikan bola ke teman di samping kirinya. Namun, tim Edo tergesa-gesa sehingga bolanya terjatuh. Mereka harus mengulangi lagi. Sedangkan tim Benny melakukan dengan konsentrasi dan cepat. Mereka berhasil menang. Selanjutnya, setelah anak-anak tadi membaca cerita tentang bermain bola estafet, sekarang ayo catatlah isi cerita yang kalian baca. Itu sudah Bu Faiz bantu untuk menjawab. Yang nomor 1 judulnya yaitu bermain estafet bola. Isi cerita. Siswa sedang bermain estafet bola dengan meliukkan badannya ke arah samping kiri. Tim terdiri atas 2 tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan 2 tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian, badan diliukan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Untuk isi cerita, anak-anak bisa juga membuat isi cerita yang jauh lebih bagus, jauh lebih baik dari punya Bu Faiz ini sendiri. Bisa sesuaikan dengan bacaan bermain estafet bola. Selanjutnya, setelah tadi anak-anak belajar untuk membuat isi cerita, menyimpulkan isi cerita. Sekarang ayo, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita bermain bola estafet. Di situ nomor 1 sudah Bu Faiz isi. Apa nama permainan yang sedang dilakukan oleh Benny? Nama permainan yang sedang dilakukan Benny adalah permainan estafet bola. Nah, nomor 2, apa alat yang digunakan dalam permainan? Alat yang digunakan dalam permainan yaitu bola.
Apa alat lain yang bisa digunakan? Alat lain yang bisa digunakan yaitu kayu, simpai, dan lain-lain. Nah, untuk nomor 4 dan 5 nanti anak-anak bisa mengisi sendiri sesuai dengan bacaan bermain bola estafet. Ibu ingatkan kembali nak, kalau menjawab soal harus dengan baik dan benar. Seperti yang sudah dicontohkan Bu Risa ataupun Bu Faiz. Setelah anak-anak tadi menjawab soal tentang bacaan estafet, bermain estafet bola, sekarang ayo kita lakukan pengamatan sederhana berikut. Sediakan alat dan bahannya. Keragaman benda, alat dan bahan, bola, kayu, dan balon. Petunjuk. 1. Amatilah alat dan bahan satu persatu. 2. Isilah titik-titik di bawah ini. Nama benda bola. Ciri-ciri benda bola termasuk wujud benda padat. Bola tidak bisa berubah bentuk. Akan tetapi udara yang di dalam bola itu dinamakan benda gas. Bentuk benda. Bola memiliki bentuk bulat lingkaran. Untuk nomor 2, nama benda, yaitu kayu. Ciri-ciri benda. Kayu termasuk benda padat. Dia tidak dapat berubah bentuk sesuai wadahnya. Nah, bentuk bendanya berbagai macam. Kayu ada yang berbentuk seperti persegi panjang, ada yang berbentuk persegi, dan masih banyak bentuk kayu yang lainnya. Untuk nomor 3, anak-anak bisa mengisi sendiri dengan nama benda balon. Pasti anak-anak sudah tahu ciri-ciri balon seperti apa dan bentuk balon seperti apa. Dan jangan lupa menulis kesimpulan dari pengamatan sederhana yang kalian lakukan. Sekarang perhatikanlah gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Itu ada 6 gambar. Gambar yang pertama itu ada anak membuang sampah pada tempatnya. Berarti itu termasuk kegiatan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ataupun di sekolahan, di rumah, di tempat umum, dan di tempat wisata itu harus dilakukan. Berarti kita beri tanda centang. Gambar sampingnya nomor 2. Itu ada yang antri untuk membeli tiket. Nah, itu termasuk gambar yang tidak boleh dilakukan atau yang harus dilakukan. Iya, itu adalah gambar yang harus dilakukan. Kita nggak boleh kalau ke tempat wisata beli tiket tiba-tiba menyelak atau tiba-tiba maju ke depan, nggak boleh. Kita harus sabar mengantri. Berarti kita beri tanda centang. Gambar sampingnya, gambar nomor 3. Itu ada gambar memetik bunga. Itu gambar yang tidak boleh dilakukan atau yang boleh? Iya, tidak boleh. Kita tidak boleh memetik bunga sembarangan dimanapun kita berada. Itu akan merusak tanaman kalau kita memetik dengan sembarangan. Jadi kita beri tanda X.
Untuk yang nomor 2 itu yang nomor 2 yang gambar bawahnya itu ada gambar anak ini berjalan di tempatnya, tidak di jalan besar. Itu termasuk yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Ya, nanti anak-anak isi sendiri. Nah, untuk gambar sebelahnya lagi itu ada anak yang bermain bunga, terus bunganya dihancurin. Nah, itu termasuk tidak boleh atau boleh dilakukan. Nah, untuk yang gambar terakhir itu ada anak mencoret-coret fosil, mencoret-coret tulang yang ada di museum. Nah, itu termasuk tindakan yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Nanti anak-anak beri tanda sendiri. Setelah anak-anak tadi mengelompokkan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata sekarang, ayo anak-anak contohkanlah sikap yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nomor 1, membantu ibu dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Nomor 2, menyirami bunga pagi dan malam. Nah, untuk nomor 3, 4, 5 nanti anak-anak bisa mengisi sendiri. Sikap yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah itu seperti apa? Setelah anak-anak tadi memberi contoh kegiatan yang harus dilakukan di rumah, sekarang berikan tanda centang pada gambar yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Gambar yang atas itu ada gambar anak yang membuang sampah sembarangan. Itu tidak boleh kita lakukan di rumah. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Berarti kita beri tanda silang. Yang nomor 2, ada anak itu mengejar kucing dengan membawa sapu, mau memukulnya. Itu adalah gambar yang tidak boleh kita lakukan di rumah, Nak. Kita sesama makhluk hidup harus saling menyayangi satu sama lain. Selanjutnya gambar sampingnya itu ada anak sedang menyapu halaman rumah. Nah, itu termasuk hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh, Nak. Ternyata itu adalah hal yang harus kita lakukan atau hal yang boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Untuk gambar selanjutnya itu anak-anak bisa memberi tanda silang dan centang sendiri. Itu ada anak yang membaca buku dengan rebahan atau dengan tiduran. Terus ada gambar anak menyirami bunga. Ada gambar anak menatap buku. Nah, nanti anak-anak beri tanda silang dan centang sendiri di rumah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita sudah selesai, Nak. Semoga anak-anak paham penjelasan Bu Faiz dan semoga pembelajaran ini membawa berkah dan bermanfaat. Anak-anak tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan kemanapun kita berada. Sekian dari Bu Faiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.